Perkawinan adalah fitrah. Keterikatan antara seorang lelaki dan seorang perempuan merupakan kebutuhan setiap orang yang bersifat naluriah. Lebih dari itu, ia bahkan menjadi kebutuhan bagi kesempurnaan hidup manusia. Harapmu dalam doamu, tasbihkan desir cinta. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan anjuran bagi mereka yang telah dewasa dan lagi mampu. Allah memerintahkan kepada orang tua untuk mendukung perkawinan anak-anak mereka dan jangan terlalu mempertimbangkan kemampuan materi calon pasangannya. Namun, pada saat yang sama, Allah juga memerintahkan mereka yang ingin menikah tetapi tidak memiliki kemampuan material untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya. Kau mengantin Al-Quran, dambakan cinta dalam ridhonya, hingga surga adalah akhirnya, bahagia selamanya. Ini adalah nasihat yang bisa dijadikan rujukan oleh setiap pasangan suami istri untuk meraih sakinah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sebab perkawinan yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya bertujuan mengantar suami istri merasakan bersama ketenangan yang dinamis, atau dalam istilah Al-Quran disebut sakinah. Dalam doamu, tasbihkan desir cinta, mengalun indah, mengharum surga, meresapi jiwa. Tetapi bagi mereka yang telah menikah pun, ini akan mendapatkan banyak pencerahan yang sangat diperlukan dalam menciptakan keluarga sakinah. Karena sakinah bukanlah hadiah atau anugerah yang jatuh begitu saja dari langit, tetapi ia merupakan suatu kondisi yang harus diperjuangkan perwujudannya lewat kesungguhan, kesabaran, dan pengorbanan. Cinta dalam ridhonya, hingga surga adalah akhirnya, bahagia selamanya. Gelap malam aku mulai tenggelam saat kau peluk erat tubuhku. Sayang, tunggu aku pulang, aku pasti datang menemuimu tersayang. Beranikan diri bertemu orang tuamu, bicara baik dari hati ke hati. Restuilah kami, doakanlah kami jadi pasangan abadi. Tunggulah aku menjadi imammu, dan tunggulah aku menjadi imammu. Dan akan ku lamar anakmu di tahun ini. Restui kami, doakan kami jadi pasangan abadi. Dan akan ku tanggung jawab kebutuhannya, lahir batinnya.
kami, doakanlah kami jadi pasangan abadi. Tunggulah aku menjadi imammu, tunggulah aku menjadi imammu. Dan akan ku lamar anakmu di tahun ini. Restui kami, doakan kami jadi pasangan abadi. Dan akan ku tanggung jawabi kebutuhannya, lahir batinnya, jiwa raganya, agar ia bahagia. Restui kami, doakan kami jadi pasangan abadi. Dan akan ku tanggung jawabi kebutuhannya, lahir batinnya, jiwa raganya, agar ia bahagia. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jika aku izini dan aku berwakil dan aku berwali kepada ikam untuk menikahkan diriku dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Saman Al-Jailani Siddiq bin Ruklan dengan mahar Rp204.000 dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Bapak Haji Rija, engkau kuizini dan aku berwakil kepada engkau menikahkan kakakku yang bernama Widya Wulandari binti Yunani almarhum dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Saman Al-Jailani Siddiq bin Ruklan dengan mahar Rp204.000 dibayar tunai. Terima mewakili Islam untuk menikahkan kakak Islam yang bernama Widya Wulandari binti Yunani almarhum dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Saman Al-Jailani Siddiq bin Ruklan dengan mahar Rp204.000. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan para ulama guru-guru agama, hadirin jamaah Ansar rahimakumullah. Yang berbahagia tentunya Muhammad Saman Al-Jailani Siddiq beserta keluarga rahimakumullah sebagai calon suami dan juga saudari Widya Wulandari binti Yunani almarhum beserta keluarga rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan hari ini di Sayyidul Ayyam hari Jumat hari yang ke-18 tepatan dengan tanggal 7 Juli 2023. Alhamdulillah kita sama-sama bisa silaturahmi di sini bersama-sama dan kita melaksanakan menyaksikan serta mendoakan yang akan berangkat nikah antara saudara Muhammad Saman Al-Jailani Siddiq
dengan Widyana Wulandari. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini berjalan lancar, dan kita doakan juga semoga yang akan berumah tangga nantinya mereka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan juga mereka langgam sampai ke nanti karunia anak keturunan, dan mudah-mudahan dengan wasilah daripada pendidikan daripada orang tuanya akan melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah, yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, berbakti kepada agama, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi masyarakat negara. Kemudian salawat dan salam semoga pula tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, keluarga serta pengikut beliau. Mudah-mudahan jika kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan dari Rasulullah, kita nantinya diakui sebagai beliau, dan pada akhirnya kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Hadirin jamaah rahimakumullah, baiklah, untuk berkah daripada pernikahan ini adalah sama-sama kita membaca surah Al-Quran. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Illa qadratu Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin jamaah rahimakumullah, baiklah, belum awali baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'mati, al-ma'budi bi qudrati, al-muta'i bi sultani, al-marhumi min adabihi wa sadwati, al-lafidi amruhu fi samaihi wa ardi, alladhi khalaqal khalqa bi qudrati, wa mayyazahum bi ahkami, wa a'azzahum bi dini, wa akramahum bi nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tabaraka ismuhu wa ta'ala azamatuhu ja'ala al-musaharata sababan lahiqa wa amara muftarada aw anshaja bihi al-arham wa alzama al-anam fa qala azza min qa'il wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Fa'amrullah yajri ala qada'ihi wa qada'uhu yajri ila qadari, wa likulli qada'in qadar, wa likulli qadarin ajal, wa likulli ajalin kitab, yamhullahu ma yasha wa isbitu wa 'indahu umul kitab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Uzawwijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'ruf aw tasrim bi'ihsan. Wahai Muhammad Syaman Al-Zaidani Siddiq bin Ruklan, seorang perempuan yang bernama Widyana Wulandari binti Yunani menikahkan dengan engkau, yang walinya sendiri itu saudara kandungnya telah berizin dan berwakil kepadaku dengan mahar 204.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Widyana Wulandari binti Yunani dengan mahar 204.000 rupiah dibayar tunai. Barakallah. Wa jama bainakum fi khair. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بهم الخير والبركه والميمون والسعاده الابديه وبارك لهما واجمع شملهما وادم بينهما وارزقهما الارزاق الحسيه والمعنويه كل ذلك مسحوب باللطف والعفو والعافيه وعلقت بين ادم وحواء وكما علقت بين يوسف وزليخا وكما علقت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى وشهد الله اللهم بارك لهما في الزواج واجمع شملهما واجعل بينهما مودة ورحمة ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم 7 Juli 2023 saya Muhammad Samad Al-Jalani Siddiq bin Ruklan berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Widiana Wulandari binti Yunani dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklid sebagai berikut apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk memberi uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amal Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Keluar tanggal 7 Juli 2023, tertanda suami Muhammad Samad Al-Jalani Siddiq. Dua hati berjanji untuk harungi hidup di jalannya. Allah kan berkahi mereka kala dalam doa, kala dalam asa. Jadilah mentari benih pagi, terangi bumi, terangi hati. Jadilah keheningan malam, kala berjuta insan larut dalam doa. Selamat datang kawan di duniamu yang baru, ku doakan semoga bahagia. Selamat datang kawan di duniamu yang baru, ku doakan
berbahagia. Two people get married, the two Pasangan kita laksanakan together. dan sharing kita mudah-mudahan pasangan Kevin hari ini pasangan yang sudah menikah hari ini melakukan kesehatan akan sensitif dan dirinya orang baik menjadi suami istri yang sakinah mawaddah dan jika mereka anggap sampai sekarang salah kayak daerah Indonesia lah karena mungkin kayak ini dalam salah ada kayak STNK kami 5 tahun halim ini kan mohon maaf lah atas kesalahan yang menyampaikan kepada kami hari ini dan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You both have to face on in love. All I could do just pray, and I pray. Welcome to the world, my friends. You both have to face on in love. All I could do just pray, and I pray. Matamu tersimpan cinta yang suci, terbangun dalam pernikahan dari beda dunia. Meski kau terbiasa hidup tanpa peri, namun kau ikhlas hidup bersahaja, namun bahagia. Duhai pendampingku, akhlakmu permata bagiku, buat aku makin cinta. Tetapkan selalu janji awal kita bersatu, bahagia sampai ke surga. Jika tak bisa sempurna, karena aku bukan lelaki yang turun dari surga. Ketulusan hatimu anugerah hidupku, doakan langkah kita tak berpisah untuk selamanya. Duhai pendampingku, akhlakmu permata bagiku, buat aku makin cinta. Tetapkan selalu janji awal kita bersatu, bahagia sampai ke surga.
akhlakmu permata bagiku, buat aku makin cinta. Tetapkan selalu janji awal kita bersatu, bahagia sampai ke surga. Duhai pendampingku, akhlakmu permata bagiku, buat aku makin cinta. Tetapkan selalu janji awal kita bersatu, bahagia sampai ke surga. Sampai ke surga. Tanyakan hatiku pada siapa, dia akan labuhkan segala rasa. Mencari-cari dan aku menanti, temukan teman sejati. Desah jiwa bergetar penuh rindu, dan bertanya diakah bagian hidupku. Tak ku temukan semua jawabnya, hanya menanti dan meminta. Pengharapanku bagaikan samudra yang terdalam. Sedalam palung kalbu simpan rinduku kepadamu. Harapanku bagaikan angkasa tak berujung. Oh Tuhan, kuatkan hati dan jiwaku yang mendamba cinta. Insya Allah bahagian antara kita ini bermanfaat, utamanya anak kita berdua, anak kawin ini mudah-mudahan membawa berapa manfaat semuanya, sama-sama artinya tuh kita asyik ke anak kita. Anak kawin tolong orang Bandung. Serahkan di hari lalu jadi kita akan dicari lagi. Anak kami nyampe tuh undur. Iya. Sama aja. Akan cari malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat keluarga besar dari mempelai pria, yang terhormat keluarga besar dari mempelai wanita, dan yang terhormat kepada para tamu undangan yang bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada acara pagi hari ini. Mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat, bisa berkumpul dan menghadiri undangan Ibu Eli Rusika dalam acara resepsi pernikahan putrinya bernama Adinda Widiana Wulandari dengan Ananda Muhammad Syaman Al-Zayani Sidik dengan agama Islam. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah kita saksikan bersama, kedua mempelai sedang duduk di hadapan kita sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan akad nikah yang baru saja terlaksana tadi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kedua mempelai dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis,
penuh cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Saya selaku pembawa acara dalam resepsi kali ini kiranya perlu saya sampaikan susunan acaranya sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, Maudatul Hasanah atau nasihat pernikahan. Acara terakhir, penutup dan doa. Hadirin yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah secara bersama-sama. Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah tadi memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh sahabat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika
saudari Farahdia Hafizah. Mudah-mudahan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi pahalanya diberikan kepada pembaca khususnya, juga kepada kita semua yang mendengarkan. Amin ya Allah. Ini sampailah kita pada acara ketiga, yaitu Maudatul Hasanah atau nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustazah Haji Asmawiyah. Kepada beliau dipersilahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa li baitihi wa sahabatihi wa li kauni awliya ajma'in wa li walidina wa masyayikhina jami'al muslimin muslimat khususan sadatuna Khadijatul Kubra wa Aisyah Rada Fatimah Zahra Sayyid Hasan Zainul Abidin Imam Muhajir Ahmad Musafaqi Muqaddam Sadatul Awliya Sima Ilawahi Si Abdul Qadir Jalani Si Muhammad Seman Al-Madani Si Muhammad Asr Banjari Kapian Si Muhammad Zain bin Abdul Ghani Si Yasin Al-Padani Habib Batang Habib Salih Tamur Habib Salih Masapiri Wali Wadi Masyayina Syai'uri Lailahumul Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa qurrata a'yunina Muhammadin al-qaili man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada tempat yang sama-sama kita hormati ini, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, itu rombongan mempelai baik dari laki-laki ataupun dari pihak perempuan yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan ini tak ada kata yang patut kita ucapkan selain daripada kata syukur alhamdulillah. Pada hari ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bertemu muka, beradu pandang dengan maksud dan tujuan yang sama. Hari ini anak-anak kita Sidik dan Widya melaksanakan sunnahnya baginda Nabi kita Muhammad SAW, yaitu selesai melaksanakan akad nikah, yang mana itu adalah akad nikah daripada sunnahnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua dengan kita melaksanakan, anak-anak kita berdua melaksanakan sunnahnya Nabi, kita hadir ke sini mendapatkan sama-sama yaitu rahmat, barakah, manfaat dunia dan akhirat, dan dapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada seorang anak yatim piatu, putra terbaik gurun Sahara, pemimpin agung sedunia. Beliau tak lain dan tak bukan ialah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan bermandikan iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam yang kedua kalinya tak lupa pula, marilah sama-sama kita haturkan kepada keluarganya Rasulullah, sahabat Rasulullah, tabi'in dan tabi'atnya beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Kemudian daripada itu ulun dipintakan daripada Sahibul Bait atau yang mengadakan acara pernikahan hari ini sekaligus berantaran, artinya sedikit tausiah untuk nasihat perkawinan. Sebelum ulun melanjutkan pembicaraan ulun terlebih dahulu mohon ampun dan maaf seandainya dalam penyampaian ulun terdapat kesalahan atau kehilapan, karena memang kita manusia tak lepas daripada kesalahan ataupun kehilapan. Sebagaimana pepatah ukama, al insanu mahalul hatta wa nisyan, tak ada gading yang tak retak, tak ada lautan yang tak bergelombang, tak ada manusia yang tak mempunyai kesalahan.
Oleh karena itu ulun mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan sabarataan menghadapi sini dapat membukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya dan selebar-lebarnya. Nanti maman lagi bagi sunnati bahwa ini barang siapa ujar Nabi itu nikah adalah salah satu daripada sunnahku. Siapa yang melaksanakan daripada sunnahku maka itu adalah sama kepulunganku. Hanya diakui oleh Nabi kita Muhammad SAW umatnya dan orang cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW yang melaksanakan akad nikahnya Nabi kita melaksanakan sunnahnya dan Nabi kita Muhammad SAW itu ada hanya nantinya di akhirat dapat surga, dalam dunia sudah dapat surga. Karena Nabi mengatakan al-baiti jannati, rumah tanggaku bagaikan surga. Kita yaitu kehidupan kita, rumah tangga kita itu kita dasari dengan keimanan dan ketakwaan. Itu modelnya. Alhamdulillah setiap kali bantaran pasti ada di bawah kami, pasti tumbuh lagi. Hanya maka menyerah kalau sudah berhasil. Ada bila sudah berbuat tabangnya maka mati sekali. Nah mudah-mudahan kehidupan kita dapat artinya mengambil tapaul di sana. Kita jangan mudah menyerah. Sekali kita gagal, tapi itu adalah sebagai cambuk bagi kita untuk mendapatkan keberhasilan. Nah apalagi ini anak ada berdua kan hanya menempuh jurang hidup baru. Ya loleh baru beritaan. Nah, napa nang bibini artinya mempelai bibiniannya hanya dapat kuitan pulang untuk hak. Sama juga anak-anak kita sidik hanya baru dua hanya juga dapat kuitan yaitu mintuha. Nah, ini artinya nang kata-kata baru nang kata-kata hanya ini mudah melaksanakan mengatakannya tapi sulit untuk melaksanakannya. Apa sulit? Karena memahami. Ya kalau memahami untuk kebiasaan masing-masing, untuk artinya saling mengerti, maka itu didasari dengan ilmu agama supaya artinya mudah-mudahan ia jadi menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya artinya menjadi keluarga yang harmonis, harum lagi manis, jangan haur-haur tangis. Yang leleh. Artinya itu mudah mengatakannya tapi sulit untuk melaksanakannya. Tapi insya Allah kalau kita didasari dengan ilmu agama, dengan keimanan, ketakwaan kayak apa juga pun itu ada terpaan badai yang menerpa kita, insya Allah kita kuat. Nah kemudian ada lagi pohon nior. Nah pohon nior itu tapaulnya artinya mulai akar sampai ke pucuk saminya ada manfaat. Nah itulah artinya kita bertahan supaya kita dapat nang ujar Nabi kita tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah, yang paling luar biasa di sisi Allah. Yang pertama kita diberikan oleh Allah nikmat iman, dan kedua kalau kita bisa dapat memberi manfaat orang lain. Sebagaimana tadi tapau kepada nyor mulai akar sampai pucuk ada bahwa digunakan. Kayak itu juga kita hitung di mana juga pun, baik di kampung kita, baik di rumah kuitan kita, atau di anumin Tuhan kita, baik di kampung kita atau di kampung orang lain, di mana juga pun kita berada, mudah-mudahan kita dapat memberi manfaat. Artinya kita jangan segan untuk membantu orang lain, baik melalui harta, tenaga, pikiran ataupun pangkat jabatan. Mudah-mudahan karena itu tujuan hidup kita, supaya kita apa? Supaya hidup kita mendapatkan keberkahan. Insya Allah kalau hidup kita mendapatkan keberkahan, maka kita apa juga pun yang kita dapatkan pasti akan membawakan manfaat dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Nah kemudian alhamdulillah yang dibawa pasti ada yaitu alat seperangkat alat salat. Yang lo ya ada Quran ada. Jadi saminyan antaran itu luar biasa nilainya, tapi di antara beretan itu yang paling utama adalah itu seperangkat alat salat dan Al-Quran. Itu pegangan hidup kita karena saminyan ada di dalam Quran. Nah di dalam Quran sudah seandainya kita pasti mengalami hidup itu pasti ada halangan rintangan. Ya jar bahasa kitanya mulai awal imbah kawin 2-3 bulan 4-5 bulan tahunan masih kawa ayang-ayangan yang tapi kalau sudah makin lawas rumah tangga hidupan ekonomi, nah di situ mampukah kita
Nah, tapi insya Allah kalau kita berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan artinya sembahyang tadi jangan sampai tinggalkan, niscaya itu akan kita dapat hadapi. Saya baju pun artinya nang badai menerpa kita tadi. Ya misalnya dahulu kalau seandainya kita dalam rumah tangga ada masalah, pasti ada perselisihan, jangan lepas artinya ancapi membaca surah Inna A'taina. Karena surah A'taina itu ujar Nabi kita adalah menghilangkan perbentahan, permusuhan di dalam rumah tangga, pertikaian dalam rumah tangga. Itu pasti terjadi. Saya cuma harap hari dia tak sudah katakan mulai hendak tadi baju rambah walan perbentahan pertikaian ancapi. Enggak ada nambini atau laki atau berdua kumbayo banyak. Kita baca Inna A'taina karena itu salah satu dianjurkan di dalam Quran. Karena memang pian dalam rumah tangga itu ada iblis mempunyai anak buah 9. Jadi nang sambilan ini ada kayak kita juga ada menteri perdagangan, ada menteri agama. Nah, artinya itu ada nang sosial menteri dalam ujar bahasa kitanya rumah tangga. Iya bahasa kitanya tuh ada nang sosial mau dak orang nang mau usaha di pasar pedagang tuh ada iblisnya. Dalam rumah tangga ada iblisnya. Kemudian dalam kehidupan kita ada iblisnya. Bahkan kekanakan yang bermainan kayak ini pun ada iblisnya sosial. Oleh karena itulah kita makanya tadi Allahumma ja'alna Qur'ana fid dunya qarina. Mudahan kita hidup jangan lepas Quran itu teman kita. Apa itu pun masalah ancapi. Ya tadi tak masuk kalau kita ada pertikaian baca Inna A'taina. Kalau kita sudah ada kehidupan kita misalnya mulai nyaman, mulai sudah kita ya jurang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lancar usaha kita, maka kita jangan lepas daripada membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Karena itu melepaskan kita, membintingi kita daripada hiri dengki orang lain. Kita hidup susah kali ya kalau nah dihina orang, tapi kalau kita sudah nyaman kita dihiri orang. Itu fakta kenyataan. Oleh karena itu apalagi bahasa baca itu adalah Qul a'udzu birabbil falaq 14 kali. Karena ada sedikit rumah tangga yang begitu sudah luar biasa lancar usahanya, rumah tangganya hancur. Karena apa? Karena memang itu fakta kenyataan hidup kita. Kalau kita sakit kita dihina orang, tapi begitu kita sudah jadi, kita sudah jaya, pasti ada banyak menghiri dan dengki. Oleh karena itulah mudah-mudahan itu Quran sebagai arya pedoman kita hidup. Nah kemudian bagi anak-anak, alhamdulillah ulun karena membaca ngaran anak-anak yaitu Sidik Muhammad Soman Al-Jailani. Sidik luar biasa ulun udah Muhammad Soman pas tahun ini kan haulan seseman ya Allah, wali kutub di negeri Madinah. Ini luar biasa, ini ngaran ini sangat menentukan. Tambah Al-Jailani wali kutub di negeri Baghdad. Ya itu belum tahu kita ini maulah ngaran itu kada sembarangan. Itu ada tapaolnya. Pasti mamanya mudahan anakku kaina kawa artinya kamu kata kawa jadi seseman, mak ikuti seseman barang. Nah kemudian Al-Jailani wali kutub di negeri Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini luar biasa sudah anak dia dapat. Itu di ngaran itu sudah luar biasa pian, karena ngarannya sangat menentukan. Begitu kita menyambut, nah itu pasti jadi doa. Jadi artinya hati-hati juga maulah ngaran. Jujur pian. Nah, karena ada kejadian sedikit ulun karena kita tahu sih ya, artinya sedikit apa masalah itu ngaran tadi. Enak mudah-mudahan anak-anak karena sudah nikah, nah mudah-mudahan diberikan oleh Allah momongan. Nah, dapat momongan anak nang apa salehah. Maksudnya tadi napa maulah ngaran diutamakan. Kenapa? Karena ada kan kenyataannya ringkasnya ini kisah orang ini sudah di padang mahsyar dipunis ke dalam neraka. Nauzubillah. Nah, setelah dipunis ke dalam neraka, lalu anak dibawa ujar Allah ke itu malaikat kaina hulu dibawa takuni paham. Adakah orang nisuah menuntut ilmu? Seandainya orang nisuah menuntut ilmu, kata jadi dibuat ke dalam neraka. Ternyata orang ini terlena dengan
kehidupan dunia, tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, karena memang dunia ini ulun luar biasa, makanya sedikit mudahan kita dapat barakah. Ambil syair manakib seseman karena bertepatan dengan haulan seseman. Bil barakah wal karamah si Muhammad seman waliullah bisyafa'ana bi Muhammad biiznillah waridallah. Hidup dunia tipu daya dan juga panggung sandiwara. Jangan kita terpedaya oleh gemilau dunia. Jangan kita terpedaya oleh gemilau dunia. Bil barakah wal karamah si Muhammad seman waliullah bisyafa'ana bi Muhammad biiznillah waridallah. Mudah-mudahan kita berkat Rasulullah, berkat seseman, berkat Abah Guru dan Duka Lampayang, kita jangan sampai terlena, tertipu dengan kemewahan dunia, karena tidak akan mungkin kita selamat kalau kita sudah terjerumus dengan tipu daya dunia. Mudah-mudahan. Nah, makanya tadi artinya tuh orang tadi ditakuni pernah menuntut ilmu, ada pernah, karena ada seorang menuntut ilmu lalu hendak dibuat lagi ke neraka, lalu kata ditakuni disuruh pulang malaikat Allah Ta'ala, di rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, Allah sayang lawan hamba-hambanya. Lalu tuh setakuni lagi, pernahkah orang ini artinya bukan seorang menuntut tapi hatinya adakah cinta lawan ulama? Ada dua. Nah, kalau itu sudah ada dua, adakah inya ujar besar kitanya suah tak kumpul lawan ulama? Nuntut sudah ada suah, cinta ulama kada, tak kumpul lawan ulama barang ada suah dua. Di bapak tak kumpul orang acara di pohon jauh berdiam ya kan di gerdu-gerdu kalian nyata nak apa orang adakah inya cinta ulama kada dua, adakah inya cinta apa biasa kitanya ngarannya di ngaran benar, ngaran dirinya atau ngaran keluarganya, anaknya ngaran ulama. Nah, ini ngaran tadi sekalinya kada dua, ngarannya kada menuntutnya kada suah cinta ulama, ngarannya bubuhan artis, bubuhan main band. Ya kalau ingin tuh kecintaannya kada disangkut juga ngaran tadi. Seandainya ada ngarannya ngaran ulama, maka hendak dibuat ke neraka kada jadi. Makanya nyolong untung sudah ini anak ndak Widya. Nah, karena suami karena sudah bangaran yaitu Muhammad Saman, kaduanya hapulang, kaduanya wali kutub nih Jailani Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya sangat mendekat di kawan dia lagi tak kawan lawan orang mencinta lawan orang ulama. Alhamdulillah di situ inya kada cinta ulama, nya kada menuntut, nya kada pernah kumpul ulama, cuma nya ada bakawan lawan orang yang cinta lawan ulama. Dengan itu maka orang tadi dibebaskan daripada api neraka. Oleh karena itulah mudah-mudahan kita sama-sama, artinya sama-sama apa tadi, jangan jauh daripada ulama, para aulia, karena itu sangat dituntut bagi kita orang beriman, dan itu adalah salah satu supaya mendapatkan kehidupan sakinah mawaddah warahmah. Jangan jauh daripada majelis, karena di majelis ini 4 kita dapatkan. Pertama, dosa kita diampuni, kedua kita dapat rahmat, ketiga rezeki kita akan dilancarkan, keempat kita akan dapat ketenangan. Jadi oleh karena itu ya tadi kuncinya hendak mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, jangan jauh daripada majelis. Nah, mudah-mudahan ulun yakin dah, karena dengaran ulun melihat ya Allah luar biasa tak kumpul kaduanya ya oleh. Nah, jadi itu. Nah, kemudian artinya untuk yaitu
kita bibinian utamanya. Nah, karena kalau kita lawan kuitan masih belum artinya berkawan keluarga, surga kita adalah di bawah telapak kaki ibu kita. Itu bagi kita bibinian. Tapi kalau kita sudah berkeluarga, kawin, nikah, adalah surga itu di telapak artinya di suami. Nah, jadi oleh karena itu makanya sedikit di sini kita membaca sunnahnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan ya tadi ini nasihat untuk pengantin lawas, pengantin hanyar utamanya. Nah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ketiga, menjaga kehormatannya. Keempat, bakti suaminya. Nah, artinya kita bibinian kadang ngalih anak ke surga. Pertama, sembahyang 5 waktu. Kedua, puasa bulan Ramadan. Ketiga, menghormati adalah menjaga kehormatan rumah tangganya. Dan keempat, taat lawan suami. Ini jadi kadang ngalih marah kata tapi banyak puasa sunat, ada dapat banyak sembahyang sunat, tapi diutamakan yaitu sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan rumah tangga. Nah, pian ada artinya kisah kejadian. Nah, orang ini yang pertama masuk surga yaitu Khalidah namanya. Ditakuni padahal sebujurnya apakah Siti Hadijah atau Siti Fatimah. Nah, ternyata itu yang pemulaan. Lalu di Siti Fatimah ini bingung apa alasan orang ini maka masuk surga. Nah, lalu Siti Fatimah datang ke rumah orang tadi. Nah, setelah datang ke rumah orang tadi, Siti Fatimah membawa Sayyidina Hasan. Laki Sidin gak ada. Nah, Sayyidina Hasan umur 10 tahun. Jadi ujar assalamualaikum, ujar Siti Fatimah, bolehkah aku masuk ke rumah? Ujar Sidin, maaf kada kawa, karena abahnya laki ulun gak ada, karena pian membawa kada muhrim. Padahal umur 10 tahun. Kada mau. Ini menjaga kehormatan rumah tangga. Jangan kita misalnya bila ada abahnya pindah potongan alim, nah bila kan ada abahnya lalu, nah gini, apalagi ini di akhir zaman, masya Allah. Mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada ya tadi nang perselingkuhan macam juga pun. Ya nang penting jaga jarak tadi. Nah, setelah itu Siti Fatimah boleh ke rumah karena kadang-kadang diizinkan oleh Sidin karena membawa Sayyidina Hasan. Setelah itu ujar Sidin, kayaknya aku akan datang tapi kami minta izin dulu lawan laki ikam, artinya aku datang lagi. Nah, lalu Siti Fatimah datang yang kedua ini kadang membawa Hasan tapi membawa Husin, pada Husin umur itu 6 tahun. Nah, lalu nampak ada wanita pulang menyuruh Siti Fatimah naik karena membawa Husin nang tanpa izin suami tadi. Masya Allah, kita jangankan 6 tahun 10 tahun ya Allah. Nah, nang Tuhan sudah balik kita ada bahkan kita terkadang berduaan di kantor, di rumah, artinya di pegawian. Ini sangat dijaga, dipelihara supaya menjadi bujur-bujur tadi, menjaga kehormatan rumah tangga. Nah, mungkin itu aja ya Allah lah artinya yang dapat ulun sampaikan, karena tausiah perkawinan artinya hari ini hari Jumat, mungkin laki hanya hendak ke masjid juga. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan kepada anak-anak kita berdua menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan menjadi keluarga yang harmonis, harum lagi manis. Kita berdoakan mudah-mudahan anaknya berdua Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wal Hawa. Ya Allah, jinakakan mereka berdua sebagaimana engkau menjinakkan antara Adam dan Hawa. Wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah. Ya Allah, engkau jinakanlah mereka berdua sebagaimana engkau jinakan antara Ibrahim dan Sarah. Wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Julaiha. Ya Allah, jinakakanlah mereka berdua sebagaimana engkau jinakan antara Yusuf dan Julaiha. Wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safura. Ya Allah, dan engkau jinakan mereka berdua sebagaimana engkau jinakan yaitu Nabi Musa dan Safura. Wa alif bainahuma kama alafta baina
Khadijah Al-Kubra wa Aisyah Ridha. Ya Allah, mudahan Engkau jinakkan mereka berdua sebagaimana Engkau menjinakkan antara Nabi kita Muhammad SAW dan yaitu dengan Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup supaya semakin tambah keberkahan itu di antara acara hari ini pernikahan dan langsung berantaran, kita sama-sama artinya mengambil barakah dan itu kita membaca manaqib Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kita tutup dengan pembacaan manaqib Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang mana beliau orang yang sangat disayang, dicinta, dibanggakan, dimuliakan oleh baginda Nabi kita. Mudahan kita dapat mencontoh tauladani akhlakul karimahnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, utamanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dengan bismillah kami mulakan. Alhamdulillah kami iringkan salawat salam kami sertakan keluarga Nabi, sahabat ikutkan. Inilah syair kami haturkan kepada ibu orang beriman, Siti Khadijah yang dimuliakan. Wajiblah kita cinta hormatkan. Nabi Muhammad telah bersabda, Siti Khadijah sebaik-baik wanita. Sesungguhnya aku mencintainya. Aku pun cinta orang mencintainya. Allahumma arzuqna hubbaha wa hubba man yuhibbuha. Allahumma arzuqna hubbaha wa hubba man yuhibbuha. Allahumma arzuqna hubbaha wa hubba man yuhibbuha. Setelah Khadijah menjadi istri, semua hartanya ia pun beri kepada Nabi tercinta suami sebagai bukti cintanya sejati. Khadijah patut diteladani, seorang istri yang sangat bakti. Suami ibadah ia tolongi, ngantar makanan menghibur Nabi. Dialah istri sangat baktinya, tiada peduli lanjut usianya. Nemani Nabi susah senangnya karena cinta dan sayang baginda. Patutlah kita tunduk kepala, renungkan jasa ini Khadijahnya, membela Nabi dalam dakwahnya. Jiwa dan harta dikorbankannya. Banyaklah keistimewaannya. Awal beriman kaum wanita, Allah dan Jibril salam padanya, dapat mahligai di dalam surga. Baginda Nabi amat sayangnya karena diberi anak-anaknya, 2 lelaki 4 wanita, Islam dan hijrah sama ayahnya. Qasim Abdullah 2 putranya, Zainab Ruqayyah Umi Kalsumnya, Fatimah Zahra putri-putrinya, dari Fatimah Hasan Husinnya. Siti Khadijah mulia wafatnya 11 Ramadan tanggal bulannya. Nabi yang langsung turun lahirnya, ratakan tanah malah kuburnya.
24 tahun bersama Nabi dalam dakwahnya, di dalam suka maupun duka, 65 umur wafatnya. Karamat Khadijah amat banyaknya, paling terkenal, paling tercoba, amalkan manaqib serta haulnya. Allah luaskan rezeki halalnya, ya Allah luaskan kami rezekinya berkat manaqib hadir haulnya. Rezeki nyampaikan kami semua ziarah Mekah dan Madinahnya. Ya Allah masukkan kami semua golongan cinta ahli baitnya, karena baginda Nabi bersabda, seorang bersama yang dikasihinya. Di sini syair kami tamatkan, salah dan hilaf mohon maafkan. Semoga kita Allah sudahkan husnul khatimah, ia wafatkan husnul khatimah, ia wafatkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Nah, dengan berakhirnya kita membaca syair manaqib Khadijah tadi, maka sampai di situ juga tausiah ulun. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan dengan berkat manaqib Sayyidatuna Khadijatul Kubra, berkat Rasulullah, kita barataan dikumpulkan dengan mereka beserta Rasulullah dalam surga. Mudah-mudahan hajat-hajat kita pasti dikabulkan oleh Allah, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ustazah Hajah Asmawiyah, kami haturkan banyak terima kasih. Demikian tadi Maudatul Hasanah, nasihat perkawinan yang telah disampaikan oleh Ustazah Hajah Asmawiyah. Semoga tausiah tadi bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi kedua mempelai, untuk dijadikan pegangan dan bekal dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama. Kini tibalah kita pada puncak acara, yaitu penutup dan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Ustazah Hajah Asmawiyah. Namun sebelum doa dimulai, saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara ini. Kepada yang terhormat Ustazah Hajah Asmawiyah dimohon untuk menutup acara ini dengan pembacaan doa. Kepada Ustazah dipersilahkan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sayangnya, nah, tekan ya tak, ya, buat itu ya, tak, kasihnya lah saya dah. Kalau tak aja boleh betul tak aja betul. Buat aja lah. Tumpah orang bersih. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Rasulillah.
وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك وأسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقبلني يا الله بهذه المحاجر الطهر السماء بهذه الدرجة وتقبل بالمحشر لك خيرا فيها بعد الأمل. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وانزلة في الأرض بك رحمتك أنت الوهاب. نفتح علينا أبواب الخير وأبواب رحمة وأبواب نعمة وأبواب القوة وأبواب صحة وأبواب سلامة وأبواب العافية. اللهم عافينا من كل بلاء الدنيا وبلاء شر من شر الآخرة واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا مشايخنا جميع المسلمين سبحان الله محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تقبل الله منكم. Senandung rindu terukir sebagai tanda ikatan cinta yang suci. Penantian pun berakhir kala dua hati berikrar janji. Berikan hati ini, walau ku sadar ku bukanlah sempurna, hadirmu telah melengkapi. Bersama berdua bahagia. Ku bersyukur atas rasa cinta ini yang telah Dia berikan, yang kan menuntunku untuk ke syurganya. Percaya ku telah tercipta untukmu, berdua bersauh mesra dan sakinah bersamamu. Ku berikan hati ini, Berikan hati ini, walau ku sadar ku bukanlah sempurna. hadirmu telah melengkapi. Bersama berdua bahagia. Ku bersyukur atas rasa cinta ini yang telah Dia berikan, yang kan menuntunku untuk ke syurganya. Ku percaya ku telah tercinta untukmu, berdua bersauh mesra dan sakinah bersamamu. Ku bersyukur atas rasa cinta ini yang telah Dia berikan, yang kan menuntunku untuk ke syurga. Percaya ku telah tercipta untukmu, berdua bersauh mesra dan sakinah bersamamu.
dalam ikatan yang suci. Selaksa cinta tumbuh bergelora, anugerah pencipta. Berpadu asa dalam janji, alam pun ikut berseri. Hati terus berucap rasa syukur yang tiada terkira. Bertasbih memuji kuasa ilahi, sang pemilik cinta. Sujud syukur atas karunia, penantian ini pun berujung sudah. Oh, demi pemilik jiwaku ini, ku jaga sepenuh cinta hingga akhir nanti. Sujud syukur atas karunia, penantian ini pun berujung sudah. Oh, Demi pemilik jiwa